Tanggal 7 Juli tahun 1945. Mereka semua duduk dalam sebuah lingkaran di bawah semak belukar dekat Hebron dan mereka makan sembari berbicara satu sama lain. Yudas, yang sekarang yakin bahwa Maria akan datang ke rumah ibunya, berada dalam suasana hati paling baik dan berusaha menghapus ingatan akan humornya yang menjengkelkan dengan rekan-rekannya dan para perempuan, dengan mencurahkan perhatiannya pada mereka. Dia pastilah sudah pergi ke desa untuk berbelanja dan dia mengatakan bahwa dia mendapati perbedaan besar di sana sejak tahun lalu. Kabar mengenai khotbah dan mukjizat-mukjizat Yesus sudah sampai kemari. Dan orang banyak sudah mulai merenungkan banyak hal. Tahukah engkau, guru, bahwa Doras punya properti di bagian wilayah ini? Juga istri Huza punya tanah di pegunungan ini dan sebuah kastil miliknya sendiri, sebagai mas kawin. Jelas tanah dikerjakan baik oleh para petani istri Huza maupun para petani Doras, sebab sebagian dari para petani Doras dari Esdrelon ada di sini. Doras menyuruh mereka tutup mulut. Tetapi mereka, aku pikir mereka tidak akan diam bahkan jika dia menyiksa mereka. Kematian si Farisi tua itu sangat mengejutkan semua orang, tahukah engkau? Dan kesehatan Yohana yang sangat prima, yang datang kemari sebelum Paskah. Juga kekasih Aglai sudah membantumu. Engkau tahu bahwa Aglai melarikan diri tak lama sesudah kita datang kemari. Dan kekasihnya itu mendatangkan kemalangan di antara banyak orang tak berdosa demi melampiaskan amarahnya. Sehingga orang banyak menyimpalahulkan engkau sebagai seorang penuntut balas dari yang tertindas dan mereka sekarang menantikan engkau. Yang aku maksudkan mereka yang lebih baik. Penuntut balas dari yang tertindas. Aku sungguh demikian, tetapi dalam suatu cara yang adikodrati. Tak seorang pun dari mereka yang melihatku dengan tongkat kuasa dan kapak di tanganku sebagai raja dan algojo seturut roh dunia adalah benar. Aku pasti datang untuk membebaskan orang-orang dari penindasan. Dari penindasan dosa, yang adalah yang paling parah, penyakit, kesedihan, dari acuh tak acuh dan cinta diri. Banyak yang akan belajar bahwa adalah tidak adil menindas orang, hanya karena orang sudah ditempatkan oleh takdir pada kedudukan yang tinggi, dan bahwa, sebaliknya, suatu kedudukan yang tinggi hendaknya dipergunakan untuk menaikkan mereka yang rendah di bawah. Lazarus melakukannya, juga Yohana. Tetapi mereka hanyalah 2 melawan ratusan, kata Filipus sedih. Sungai tidaklah sebegitu luas pada sumbernya seperti pada muaranya. Beberapa tetes, cucuran air, tetapi kemudian, ada sungai-sungai yang kelihatan bagai lautan pada muaranya. Sungai Nil, bundamu menceritakan padaku saat engkau pergi ke Mesir. Ia selalu mengatakan padaku, sebuah lautan, percayalah padaku, sebuah lautan yang hijau biru. Melihatnya meluap adalah mimpi, dan ia menceritakan padaku mengenai tanam-tanaman yang tampaknya muncul dari air dan mengenai segala tumbuh-tumbuhan hijau yang tampaknya ditinggalkan oleh air yang surut, kata Maria Alfeus. Baik, aku katakan itu padamu, seperti Nil pada sumbernya hanyalah suatu cucuran air dan lalu menjadi raksasa. Demikianlah segelintir orang-orang besar yang untuk sementara ini membungkuk dengan kasih dan karena kasih terhadap saudara-saudara mereka yang paling kecil, kelak akan menjadi suatu himpunan besar. Untuk sementara ini Yohana, Lazarus, Marta, tetapi betapa banyaknya kelak. Yesus tampak seolah melihat mereka yang akan berbelas kasihan terhadap saudara-saudaranya dan ia tersenyum. Terpikat dalam penglihatannya, Yudas membuka rahasia bahwa kepala sinagoga ingin datang bersamanya, namun dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Ingatkan kau, Yohanes, bagaimana dia mengusir kita tahun lalu? Aku ingat, tetapi marilah kita menanyakannya pada guru. Dan ketika hal itu ditanyakan kepada Yesus, ia mengatakan bahwa mereka akan masuk ke dalam kota Hebron. Jika orang banyak menghendaki mereka, maka orang banyak akan memanggil mereka dan mereka akan berhenti, jika tidak mereka akan lewat tanpa berhenti. Jadi kita akan mengunjungi juga rumah pembaptis. Milik siapakah rumah itu sekarang? Milik barang siapa yang menginginkannya, aku pikir.
Samai pergi dan tidak pernah kembali. Dia membawa pergi para pelayan dan perabotannya. Penduduk yang melampiaskan amarah mereka atas penyalahgunaan kuasanya, merobohkan tembok halaman, dan rumah itu sekarang bukan milik siapa-siapa. Setidaknya kebunnya, mereka berkumpul di sana untuk menghormati pembaptis. Mereka mengatakan bahwa Samai tewas dibunuh. Aku tidak tahu kenapa, kelihatannya karena masalah perempuan. Pasti karena persekongkolan kotor di pengadilan. Bisik Natanael lewat jenggotnya. Mereka bangkit dan pergi menuju Hebron, menuju rumah pembaptis. Ketika hampir tiba di sana, mereka melihat sekelompok penduduk datang menghampiri dengan agak ragu-ragu. Orang-orang itu tampak ingin tahu dan malu. Tetapi Yesus menyalami mereka dengan tersenyum. Mereka berbesar hati. Himpunan orang banyak itu terbuka dan orang yang tegas itu, sang kepala sinagoga, yang sudah mereka jumpai tahun sebelumnya, muncul dari kelompok. Damai sertamu, Yesus menyalami segera. Apakah engkau mengizinkan kami untuk berhenti di kotamu? Aku di sini bersama segenap murid favoritku dan bersama sebagian dari ibu mereka. Guru, tetapi tidakkah engkau menaruh dendam pada kami, atau padaku? Dendam? Aku tidak tahu apa itu, pula aku tidak tahu kenapa aku harus menaruh dendam. Tahun lalu aku menghina engkau. Kau menghina seorang yang tak dikenal, dengan berpikir bahwa adalah hakmu untuk bertindak demikian. Kemudian kau mengerti dan kau menyesal bahwa kau sudah melakukannya. Tetapi, itu dulu, dan sebagaimana tobat membatalkan dosa, begitu pula masa sekarang menghapus masa lalu. Sekarang aku bukan lagi yang tak dikenal olehmu. Jadi, bagaimanakah perasaanmu terhadapku?